Dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum-minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsyazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Sampai di sana. Jadi saudara lihat, perhatikan, Belsyazar adalah seorang yang suka mabuk, ya, mabuk anggur. Anggur yang tentu saja bukan seperti minuman anggur pakai jus atau apa begitu ya, tetapi anggur yang sudah difermentasi sedemikian sehingga tingkat ada alkoholnya sangat tinggi. Dan kita lihat bersama-sama di sini, dia di hadapan 1.000 orang itu dia mabuk bersama dengan para gundik, para istri, ya berarti mereka ada pesta pora yang luar biasa banyaknya. Nah, dalam kemabukan anggur itu, Belsyazar berbuat suatu hal yang sangat salah di mata Tuhan, yaitu apa? Dia mengambil perkakas emas perak yang diambil Nebukadnezar ayahnya itu dari dalam bait suci di Yerusalem. Dan dalam sejarahnya, saudara, di sana diceritakan bahwa Belsyazar itu bukan hanya mengambil cawan dari emas perak itu, tapi dia mengolok-olok Allah dari orang Israel yang ada bait sucinya di Yerusalem itu, sambil dia olok-olok, sambil dia hina, ya. Belsyazar itu artinya seorang yang dijaga oleh Bel. Bel itu dewa orang Babilonia, orang Babel, ya. Jadi dia seolah-olah mengatakan bahwa Bel, ya, adalah dewa yang luar biasa yang dapat mengalahkan Allah Israel, Yehova itu, sehingga dia mengolok-olok Allah Israel. Dan sampai-sampai perkakas dari emas dan perak dari bait Allah itu diambil untuk dilecehkan, ya. Dia menghina, dia melecehkan Allah Israel, dan kemudian semua perkakas itu dipakai untuk menghina Allah itu, dipakai minum anggur, ya. Kan katanya itu bait suci, semua perkakas suci dipakai untuk Allah. Yuk sekarang mari kita menajiskan, mari kita pakai ini untuk pesta-pesta. Dan mereka tertawa-tertawa, saudara, ya. Jadi Belsyazar ini memang dia punya sikap, dia punya kebiasaan itu minum anggur dan mabuk, saudara. Nah, belajar dari pengalaman ini, saudara, saya ceritakan kepada saudara pada hari ini. Beberapa hari yang lalu, paman saya itu meninggal dunia, ya, hari Senin yang lalu. Dan hari Selasa saya bersama Ibu Gembala kita menguburkan ke Pondok Rangon. Saudara tahu, setelah didiagnosis paman saya itu mengalami penyakit dalam, ya. Dan setelah diberitahu oleh dokter penyakit dalam, saya ingat, ya, beberapa tahun yang lalu sejak saya datang ke Jakarta ini, saya datang ke rumah mereka, ya. Kadang-kadang datang paman saya lagi teler mabuk. Bibi saya berkata, oh ini lihat pamanmu ini, ya, baru semalam mabuk dia, ya. Dan waduh, itu kalau paman saya mabuk itu dia sampai berguling-guling dan sebagainya. Dan kemarin saya baru menyaksikan, ya, ini kita belajar dari pengalaman. Makanya beberapa waktu yang lalu saya singgung, ya, jangan kita minum minuman keras. Kalau kemarin saya tanya sama Pak Sony katanya nggak tahu, ya, minuman keras jenis apa itu, ya. Tetapi ada kemarin siapa tuh? Pak Yafan yang hafal namanya. Haleluya. Nah, saudara, jadi dari diagnosis dokter itu, ya, saya tanya sama keponakan sepupu saya tahu, oh, ya, penyakit ini disebabkan karena minuman keras yang dia minum beberapa tahun yang lalu, ya. Jadi memang ketika orang minum minuman keras itu nggak langsung mati, saudara. Tetapi ada proses di mana organ tubuhnya, khususnya hati, jantung, paru-parunya itu mengalami rusak, ya. Dan kemudian itu mempengaruhi seluruh sistem tubuhnya. Memang nggak segera, tetapi, saudara, sama seperti orang menanam, dia pasti akan menuai. Orang yang mabuk, dia itu akan menuai seluruh dia punya organ tubuh dalamnya itu seperti direndam jadi hitam. Dan ya kalau mau cepat mati, ya silakanlah
mabuk-mabukan, kan begitu ya. Haleluya. Tapi di sini nggak ada. Amin, saudara. Haleluya. Di rumah juga nggak ada. Amin, saudara. Tapi di Facebook banyak. Haleluya. Haleluya. Semoga di Facebook juga nggak ada. Haleluya ya. Jadi kalau orang berkumpul, saudara-saudara berkumpul bersama keluarga ya, ini yang minum-minuman keras dijauhkan lah ya. Belajar dari pengalaman Belsyazar ini dan belajar dari pengalaman daripada yang lain-lain ya. Dari paman saya juga ini kita jauhkan ya. Kalau sekedar pajang ya, sekedar lihat ya boleh lah begitu ya. Sekedar gergagan boleh, tapi isinya jangan diminum. Saudara, haleluya. Karena itu merusakkan badan ya. Tapi kalau ibu-ibu suka bapak-bapaknya cepat berangkat, silakanlah disodorkan minuman itu. Minumlah Pak ya, dikipas-kipas lah, ayo minum, habisin kalau perlu ya. Nah, cepat jadi janda berarti ya. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi kita tidak di sini, amin. Haleluya, puji Tuhan. Belajar dari pengalaman Belsyazar, ketika dia mabuk, dia melecehkan ya peralatan bait suci, dan apa yang terjadi? Yuk kita lihat di ayat yang kelima, ya, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh dari Daniel pasal 5 ini. Yuk kita lihat Daniel pasal 5 ayat 5 sampai ayat yang ketujuh. Sama-sama baca dari ayat 5 sampai ayat yang ketujuh. Yang di rumah yuk baca sama-sama Daniel 5 ayat 5 sampai 7. 1, 2, 3. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras supaya para ahli jampi, para kasdim dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Saudara, tiba-tiba sementara dia pesta, sementara dia mabuk-mabukan, sementara dia mengolok-olok Allah Israel, Yehova itu, ya, dia meninggikan dewanya Bel, dewa yang besar, yang saudara katanya mengalahkan semua dewa termasuk Allah orang Israel itu. Kelihatan di temboknya itu ada punggung tangan yang menulis sesuatu di situ ya. Dan tulisan itu kalau saudara baca di bawah, tulisan itu berisi tulisan dalam bahasa Aram, mene mene tekel ufarsim, saudara-saudara. Nah, jadi ada tangan yang menulis, tetapi cuma tangan doang. Enggak ada badan, enggak ada kepala, enggak ada kaki. Kira-kira kalau saudara melihat seperti itu, ini saudara kira-kira ini menakutkan apa mengerikan, saudara? Saudara, saya pernah melayani satu keluarga ya di Jakarta Barat. Dia katanya lagi mabok ya, dan dalam keadaan mabok karena menggunakan obat bius itu, ya saudara, ekstasi ya. Setelah dia menggunakan ekstasi itu, tiba-tiba dia lihat, ya saudara, di sekeliling dia itu tengkorak semuanya, dan ada satu setan itu datang ke dia dan ingin mencekik dia, dan dia teriak, ya saudara, dia teriak, dia mau melepaskan diri, nggak bisa, ya saudara, ya. Sampai kemudian dia pingsan dan kemudian dibawa ke rumah sakit, koma, ya saudara. Koma beberapa hari, dan puji Tuhan masih Tuhan berikan waktu untuk hidup, dan dia bisa hidup kembali. Sejak itu kira-kira saudara, dia mabok lagi apa bertobat? Bertobat, betul sekali ya. Jadi orang, ya saudara, kalau dia sudah melihat sesuatu yang mengerikan terjadi, ya saudara, baru dia percaya, baru dia aduh, iya benar ada setan itu. Bertobat, saudara, ya. Jadi diajak keluarga besar, yuk bertobat, yuk bertobat, yuk bertobat, yuk bertobat, yuk. Ya. Kita juga pernah melayani satu keluarga, ya, adik daripada Ibu Asong. Adik daripada Ibu Asong ini belum percaya kepada Tuhan. Dia menikah juga sama orang yang belum percaya kepada Tuhan. Lalu, saudara, tiba-tiba dia sakit dan masuk rumah sakit.
Lalu saudara, dokter berkata hidupnya nggak lama lagi. Lalu dia koma, saudara. Dan begitu dia koma, dia dalam keadaan komanya itu, saudara, dia melihat ya bahwa surga itu indah. Dia bisa berjalan-jalan di situ, ya dia bisa melihat Tuhan Yesus. Dan saudara, tak lama kemudian dia bisa sadar kembali. Lalu begitu dia sadar, saudara, dia ajak istrinya, istriku, aduh kamu harus bertobat ya. Dia ajak juga semua pasien-pasien di situ harus bertobat. Kenapa? Karena dia sudah melihat surga. Surga yang indah, dan hanya Yesus di sana yang memberikan surga itu. Akhirnya saudara, istrinya juga jadi percaya. Orang-orang jadi percaya. Dan saudara tahu, gak lama kemudian dia meninggal ya. Dan Tuhan, saya yakin, membawa dia ke surga. Jadi Raja Belsyazar yang melihat ada tangan yang menulis, nggak ada orang, cuma punggung tangan saja. Itu pengalaman yang mengerikan. Dan benar saudara, kita membaca nanti di ayat yang berikutnya itu dia sampai takut, sampai gemetar ya. Lalu saudara lihat di situ ya, saudara lihat dalam ayat yang ke berapa tadi? Dia ketakutan itu ya. Ayat yang ke-6 tadi ya. Raja menjadi pucat. Nah ini pucat kenapa? Karena takut. Raja juga apa? Punya pikiran-pikiran yang menggelisahkan dia. Jadi gelisah. Bayangan tadinya pesta, ketawa-ketawa, senang-senang ya. Mengolok-olok, tiba-tiba dia tangan. Jadi takut dia. Jadi pucat. Ayat yang ke-6 itu berkata, bahkan sendi pangkal pahanya. Ini sampai jelas ini Alkitab berkata, menjadi lemas. Itu kalau raja-raja berpesta, yaitu ditemani perempuan-perempuan, itu pasti juga ada pesta seks. Tetapi ketika dia melihat ada punggung tangan yang menulis, dia jadi ketakutan, lupa seks itu. Lupa untuk melampiaskan nafsunya. Karena saking takutnya, dan bahkan dikatakan di sana lututnya berantukan. Seperti orang ngeri gitu ya. Seperti orang ketakutan. Itu namanya seorang raja yang besar. Raja Babel bisa jadi seperti itu. Berarti benar-benar pengalaman yang mengerikan yang dia lihat. Dan setelah itu dia berseru-seru, itu jadi heboh, jadi rame. Itu pesta berubah menjadi ketakutan. Karena apa? Karena lihat ada tangan yang menulis. Dikumpulkan semua orang, pembesar-pembesar, enggak ada yang dapat menjelaskan apa isi tulisan itu dan apa artinya, saudara. Sampai kemudian dipanggillah Daniel. Nah, ayat 13. Yuk kita lihat Daniel pasal 5 ayat 13 dan kita membaca bagaimana Daniel itu menjawab Raja Belsyazar tersebut. Ya, mari kita lihat ayat yang ke-13 sampai ayat terakhir. Kita lihat bagaimana arti dari tulisan itu dan bagaimana Daniel membacanya bagi raja. Orang pintar, dukun-dukun, ahli nujum, ya itu nggak bisa. Ahli bijaksana di seluruh Babel dikumpul nggak bisa. Hanya Daniel. Yuk kita lihat apa isi dari tulisan di tembok itu. Ayat 13 sampai terakhir. Yuk kita baca sama-sama dari ayat 13. Yang di rumah juga mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah ku dengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tetapi telah ku dengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah tuanku,
berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya tuanku raja, Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari takhta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. Dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi tuanku Belsyazar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Berkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskannya tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan raca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas tita Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Ayat yang terakhir, baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Belajar dari pengalaman. Saudara, Raja Belsyazar, kata Alkitab, punya orang tua namanya Nebukadnezar. Nebukadnezar punya kekuasaan yang luar biasa. Dia bisa bunuh, dia bisa membuat orang itu hidup karena kekuasaannya. Tetapi satu kali dia meninggikan diri melawan Tuhan. Tuhan buat dia jadi orang gila. Jadi seperti binatang di hutan, makan makanan rumput. Selama dia menjadi orang gila itu, saudara, akhirnya dia mengakui, iya Tuhan, Engkau yang berkuasa. Begitu dia berkata, Tuhan Engkau berkuasa, dibalikin. Tuhan buat dia jadi sembuh, dan sejak itu Nebukadnezar tidak tinggi hati lagi. Menjadi orang yang rendah hati dan mau mengakui Tuhan Allah Israel, Tuhan yang luar biasa. Tetapi sayangnya, anaknya Belsyazar, kata firman Tuhan itu, menurut sejarah adalah cucu daripada Nebukadnezar itu berkata, waduh, Bel, ya, dewa yang lebih tinggi. Dan kita tadi membaca bahwa Daniel berkata, Tuanku telah mengolok-olok, telah menghina Allah, dan Tuanku lebih memuji-muji dewa dari perak, dewa dari emas, dewa dari kayu, memuji-muji dewa dari batu, yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa mengetahui. Tuanku lebih memuji-muji dewa itu dibandingkan dengan Allah Tuhan yang menjadikan, yang memiliki kekuasaan menggenggam nafas Tuanku. Seolah-olah Daniel ingin berkata, kamu Belsyazar enggak belajar pengalaman daripada kakekmu, dari ayahmu, ya, yaitu si Nebukadnezar itu. Kakekmu aja mengakui Tuhan.
kakekmu aja menghormati Tuhan, nggak jadi sombong dia. Kamu cucunya malah jadi sombong begini, mengolok-olok Tuhan, mengolok-olok Allah Israel yang kepadanya nafasmu tergenggam. Dan inilah artinya, kata Daniel. Daniel tidak melihat hadiah lagi, tapi dia melihat bagaimana Tuhan begitu marah kepada Belsyazar. Meneh artinya katanya di situ dikatakan masa pemerintahan Tuanku telah dihitung, ya, dan telah diakhiri. Lalu tekel artinya Tuanku ditimbang dan berat sebelah, Tuanku terlalu ringan, ya, saudara. Dan peres artinya kerajaan Tuanku telah dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Jadi kerajaan Babilonia saat itu menguasai seluruh kerajaan, mulai dari Mesir, Arab, ya, sampai Yunani, kemudian Irak, Iran, ya, bahkan sampai ke Pakistan. Gede banget itu kerajaan. Di dalam kerajaan itu ada banyak suku bangsa, antara lain adalah orang-orang Media dan orang-orang Persia. Orang-orang Media dan Persia ini ada berkomplot ingin menghancurkan Raja Babel, Raja Babilonia, dan keturunan daripada raja-raja Nebukadnezar ini. Mereka ingin menjadi raja. Jadi orang-orang Media Persia itu berkomplot dan mereka ingin menguasai raja. Jadi saudara, begitu Daniel berkata, Tuanku sudah ditimbang terlalu ringan dan kerajaan Tuanku telah diakhiri, malamnya saudara, ada pengawal orang Persia berkomplot dengan orang Media. Pengawalnya si Raja Belsyazar itu membunuh Raja Belsyazar. Dan hari itu juga kerajaan Babel itu hancur, ya. Persis seperti yang kita pelajari seminggu lalu, ada seorang raja itu Nebukadnezar melihat ada patung, ya, dia punya mimpi kan, ada patung dari emas, kepalanya itu lambang dari Babilonia, dadanya dari perak, itu kerajaan Media, dan ada perutnya dan seterusnya sampai ke kakinya. Ini kejadian, ya saudara, ini kejadian nyata. Apa yang dilihat oleh orang tua daripada Belsyazar ini dalam mimpi, ini sekarang kejadian. Bahwa malam itu juga Belsyazar mati terbunuh oleh karena kesombongannya, oleh karena dia mengolok-olok Tuhan, oleh karena dia tidak menghormati Tuhan, dia tidak menghormati bait suci Tuhan, tidak menghormati peralatan-peralatan yang Tuhan sudah sucikan dan dia dipakai untuk pesta pora, diolok-olok, dihina, dia menyombongkan diri, akhirnya dia mati terbunuh dan kerajaannya juga dihancurkan. Lalu di dalam kerajaan itu orang-orang Media Persia mendirikan kerajaan Media. Kerajaan Media kemudian menguasai, mengambil alih kerajaan Babilonia. Tetapi tak lama kemudian nanti saudara, kerajaan Media ini juga orang-orang Media dikalahkan oleh orang-orang Persia. Lalu orang Persia mendirikan kerajaan Persia. Dan kerajaan Persia itulah yang kita sudah bahas dalam kisah tentang Ester. Ester itu ada di Benteng Susan, ada kota Susan sekarang ini di Iran. Nah, di situ ada kuburan dari Ester dan kuburan dari Daniel, ya. Daniel itu punya kubur di Iran, di kota Susan, ya. Kalau mau pergi ke sana visanya free, ya. Jadi yang mau pergi ke sana boleh angkat tangan, ya. Nah, tapi di Iran sekarang ini COVID-19-nya luar biasa, banyak yang mati di Iran. Jadi saudara yang angkat tangan, Bu Gembala mau ke sana, ya COVID-nya banyak sekali di Iran, ya. Nah, tetapi kita melihat bersama-sama ini merupakan sejarah kisah nyata dan ini bukan dongeng, ya. Jadi kita belajar dari pengalaman daripada Raja Belsyazar ini. Mari kita melihat bahwa ini sebuah kenyataan yang dijalani, yang pernah dialami dan pernah terjadi dalam dunia ini. Raja Belsyazar itu sudah mati oleh kenapa? Karena kesombongannya. Kita belajar dari pengalaman Raja Belsyazar ini. Saudara, jadikan hidup kita, jadikan kehidupanmu sebagai baitnya Tuhan. Amin, saudara. Dihormati, dijaga bait sucimu. Tubuh kita ini adalah bait sucinya Tuhan. Seluruh keberadaan kita ini dari kepala sampai ujung kaki ini sudah disucikan oleh Tuhan. Persis sama seperti benda-benda dari bait suci itu ada cawan, ada mangkok-mangkok, ya, yang dipakai untuk persembahan ke rumah Tuhan di bait suci Allah. Nah, hidup kita ini, napas, telinga, mata, kaki, tangan, itu adalah peralatan-peralatan yang ada di dalam bait Allah.
Dan bait Allah itu adalah saya dan saudara. Bait Allah itu bukan hanya gedung gereja seperti ini, bukan hanya bentuk ada gereja di mana-mana, tapi firman Tuhan katakan bait Allah itu adalah kamu. Bait Allah itu adalah saya dan saudara. Jadi mengapa saudara Alkitab tidak menganjurkan kepada kita untuk mabok, merokok, ataupun melakukan persinahan, mencuri, dan berbuat dosa yang lain. Kenapa? Karena kita ini adalah bait Allah. Kita ini bait suci. Dan mengapa saya mendorong kita untuk tidak mabok, merokok, berzina, mencuri, dan melakukan dosa, menyembah patung, dan sebagainya. Kenapa? Karena kita ini adalah bait Allah. Dan sebagai bait Allah sudah sewajarnya kita hanya menyembah Allah. Menggunakan seluruh tubuh kita ini dari kepala sampai ujung kaki hanya menyembah Tuhan. Amin, saudara. Inilah yang Tuhan kehendaki. Tetapi belajar dari pengalaman Nebukadnezar, dia mengakui iya benar engkau Tuhan. Ya, kenapa? Karena Nebukadnezar juga sudah melihat bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego dia buang ke dapur api. Tetapi ternyata di dapur api itu mereka tidak mati. Kita sudah bahas ya minggu lalu. Yang di rumah yang mau menonton lagi ada di atasnya ya firman Tuhan itu. Sudah dilempar ke dapur api, nggak mati, tetapi di tengah-tengah mereka malah ada orang yang keempat yang rupanya seperti anak dewa, kata Raja Nebukadnezar. Jadi Raja Nebukadnezar sudah melihat, Raja Nebukadnezar sudah pengalaman bahwa hanya Allah lah, Allah orang Yehuda, orang Yahudi yang dapat menyelamatkan. Jadi dia berkata, mari sembah seluruh bangsa-bangsa di bawah kerajaanku, sembah, ya, hormati. Kalau ada yang menghina harus dibunuh, ya. Jadi saudara-saudara, Raja Nebukadnezar sudah tahu tentang Allah ini. Tetapi sayangnya anaknya Belsyazar ini dia tidak pengalaman dan dia tidak mau tahu. Lalu apa sudah yang terjadi? Kejadian malam itu dia dibunuh, kerajaannya diambil oleh orang lain. Saudara, seperti yang saya katakan tadi tentang paman saya, begitu kita menggunakan tubuh ini, kita seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi percayalah, kita sementara menanam dan suatu saat kita akan menuai dengan kehidupan kita. Jadi mari mulai dari sekarang, saudara, tanamlah yang baik. Tanamlah ibadah kepada Tuhan. Tanamlah mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan cara apa? Dengan melakukan firman-Nya. Menguasai diri kita, menggunakan diri kita, tubuh kita ini sebagai korban persembahan di hadapan Tuhan, menjadi mezbahnya Tuhan. Kita gunakan tubuh kita ini sebagai apa? Sebagai baitnya Allah, sebagai bait sucinya, sebagai gerejanya Tuhan. Dan gereja ini adalah suci dan kudus, dan ini kita pertahankan. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus sendiri telah mati untuk kita. Di atas kayu salib, Yesus itu sudah menebus saya, sudah menebus saudara. Amin. Jadi kita semua adalah orang-orang yang sudah ditebus dan disucikan. Amin. Jadi kita semua yang percaya kepada Yesus, kita semua yang sudah dibaptis, kita semua yang sudah menerima Roh Kudus, kita bisa menyebut Yesus adalah Tuhan, percaya dalam Dia, di dalam hati kita, kita semua sudah diselamatkan. Jadi saya dan saudara yang beribadah di gereja, di rumah juga, saya percaya saudara sudah diselamatkan, saudara sudah menjadi anak Allah. Amin. Dan disucikan. Amin. Katakan sama-sama, saya anak Allah. Saya sudah diselamatkan. Saya sudah disucikan. Saya orang kudus. Amin. Tapi ada yang protes, Pak Hendra, saya bukan orang kudus, tapi saya orang Semarang. Karena Kudus dan Semarang itu satu kota gitu ya. Haleluya, saudara ya. Nah, kita bersama-sama sudah dikuduskan oleh Tuhan. Begitu kita terima Yesus, dosa kita diampuni. Kita mengalami penyucian. Kita mengalami namanya pembenaran. Dari yang tidak kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan. Dari orang hidup dalam dosa menjadi orang hidup dalam kerajaan Allah. Dalam kerajaan kegelapan dulu, sekarang kita kerajaan terang. Dari anak iblis menjadi anak Tuhan. Nah, setelah kita dibaptis, kita sudah percaya kepada Yesus, ada jarak waktu dari sejak itu sampai kita meninggal. Nah, sepanjang jarak itu namanya karir keselamatan. Saya kasih nama sendiri, ya. Ada namanya karir keselamatan. Kalau saudara kerja di suatu perusahaan, ada namanya karir pekerjaan. Orang kerja karir pekerjaan di pemerintahan juga bisa, dari bawahan dia akan naik sampai jadi pemilik
perusahaan itu, atau jadi direktur, atau jadi bosnya di situ. Demikian juga dengan karir keselamatan. Darinya belum bertobat, kemudian kita bertobat, percaya Yesus, selama keselamatan kita ini, jalan keselamatan ada karir ini, kita naik terus naik, meningkat sampai kita menjadi ahli waris pemilik surga. Nah, sepanjang jarak keselamatan ini, ya, karir keselamatan ini, entah berapa waktu, ada yang 5 tahun, ada yang dikasih waktu 10 tahun dari sejak dia diselamatkan dari baptisan itu, ya, sampai dia meninggal bisa 50 tahun, 60 tahun, ada yang juga sampai 70 tahun, ya, saudara. Saya dulu baptis umur 14 tahun, ya. Waktu saya masih SMP kelas 2 waktu itu. Sampai sekarang itu adalah karir keselamatan saya, dan ya semoga Tuhan kasih umur panjang, ya, sampai umur 1000 tahun gitu. Haleluya. Kalau bisa. Kan seperti puisi, ya. Aku mau hidup berapa? 1000 tahun lagi kalau kuat gitu kan. Kalau enggak kuat ya 100 tahun aja udah ya. Tapi kita mari berpikir, ya, bahwa kita itu kan umurnya manusia itu 60 tahun, 70 tahun, ada yang 80 tahun. Kakek saya umur 93 tahun meninggal, ya. Saya dengar juga ada yang bisa sampai 100 tahun, ya, puji Tuhan, ya. Lalu banyak orang yang usianya lanjut. Tetapi, ya, saudara, itu namanya karir keselamatan. Selama sepanjang karir keselamatan ini kita mau isi dengan apa? Saya mendorong kita isi dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita isi dengan melayani Tuhan dan melayani sesama. Kita isi dengan hidup beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan selalu. Kita isi dengan kasih. Kehidupan kita ini, karir keselamatan ini, kita isi dengan kesucian, kita isi dengan penguasaan diri, kita isi dengan kebaikan, kita isi dengan melakukan firman Tuhan. Begitu kita melakukan itu sepanjang karir keselamatan itu, nanti, saudara, kita menghadap takhta Kristus ketika kita mati. Nah, begitu menghadap takhta Kristus, semuanya ditimbang. Begitu kita ditimbang, kita pasti berat. Kalau Belsyazar dia ditimbang tadi, dia ringan, saudara. Ya, kenapa? Karena begitu ditimbang dia ringan, hidupnya hanya diisi dengan pesta pora, foya-foya, hawa nafsu, mengolok, menjelekan, dan sebagainya. Kita sudah baca tadi. Jadi begitu dia ditimbang, ringan, saudara. Ringan apanya? Ringan penyembahannya kepada Tuhan, pengakuannya kepada Tuhan, menghormati Tuhan, ibadah kepada Tuhan, nggak ada. Ringan. Lebih berat itunya, hawa nafsu dosanya itu. Maka, ya, saudara, Daniel berkata, Tuanku sudah ditimbang dan Tuanku ringan. Jadi kerajaan Tuanku sudah diakhiri dan hidup Tuanku juga sudah diakhiri. Malam ini Tuanku akan mati. Dan benar, malam itu dia mati. Kerajaannya diambil. Saudara, ini belajar dari pengalaman. Jadi mari yuk kita, ya, meskipun dalam keadaan situasi ekonomi sulit, ya, ada penyakit di mana-mana, justru sebetulnya ini harus membuat kita semakin mencari Tuhan. Justru membuat kita ini harus semakin mengutamakan Tuhan. Semakin beribadah kepada Tuhan. Semakin kita mengutamakan Tuhan. Saya senang semua saudara-saudara boleh datang beribadah pada pagi hari ini dan datang melayani Tuhan. Dan ada yang datang, Pak, saya juga mau melayani Tuhan, ya. Jadi saya mengucapkan selamat datang kepada saudara yang mau melayani Tuhan bersama-sama di gereja ini. Mulai dari ibadah pagi sampai ibadah siang, ya, saudara, ya. Kalau di Solidio bahkan mereka sudah jadi 4 kali ibadah, ya. Pagi, siang, sore, malam juga ada ibadahnya, saudara, ya. Nah, kita, saudara, mari bersama-sama, ya, berlomba-lomba bukan untuk melakukan kejahatan, tetapi untuk melakukan kebaikan ini. Dengan demikian kita ditimbang dan mendapatkan berat di hadapan Tuhan. Kita lihat sama-sama firman Tuhan dalam 2 Korintus. Saudara buka bersama-sama kitab 2 Korintus. Pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Yang di rumah dan yang di gereja, yuk baca sama-sama ayat ini. Yang sudah dapat katakan amin. Baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya
sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah ini, firman Tuhan bilang semua, kita semua harus menghadap. Kita semua, nggak peduli raja atau rakyat, presiden atau rakyat biasa, pendeta atau jemaat, nggak peduli, semua. Kita semua orang, laki-laki perempuan dari semua suku, orang Nias, orang Tionghoa, orang Manado, Jawa, Sunda, Minang, semua Aceh, semua itu harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Takhta pengadilan Kristus. Dan kalau di pengadilan, saudara akan dilihat, ya, dalam bahasa Alkitab ini ditimbang. Ditimbang apakah berat atau ringan. Berat dalam hal apa? Berat dalam hal ibadah tadi. Berat dalam hal memuji Tuhan, berat dalam hal menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan. Jadi mari kita membuat hidup kita, hati kita untuk mengasihi Tuhan. Jadi semakin hari semakin kita mencintai Tuhan. Dalam hidup saya, dalam hidup keluarga, ya setiap malam kita beribadah. Tadinya waktu zaman COVID-19 itu kan, kita beribadah keluarga di rumah karena ya nggak bisa ibadah di gereja, ya kan? Tapi semakin kita setiap hari ibadah ada kerinduan di dalam hati. Kalau nggak ibadah kayaknya ada sesuatu yang kurang. Nah ini yang perlu saudara berikan dalam hati saudara. Saya sendiri kalau nggak doa bersama-sama keluarga ya malam itu jam 9 ya, itu rasanya ada yang kurang. Sekarang ini karena ada yang ke gereja, ada yang kerja atau pergi gitu ya. Meskipun jam 10 harusnya jam 9 ya. Tadinya jam 8 ya karena sudah lebih sibuk, udah normal jadi jam 9. Karena udah sibuk jam 9 gak sempat, jam 10 juga kita kumpul. Karena ada sesuatu yang kurang, ada kerinduan. Nah ini saudara tambahkan terus dalam ibadah saudara. Pujian saudara, penyembahan saudara kepada Tuhan. Kenapa saudara kita perlu begini? Ya, dan kenapa kita tambahkan lagi, kita pakai minyak, kita doa urapan gitu. Kenapa saudara? Karena saudara, zaman sekarang ini tambah lama, tambah susah, tambah sakit. Ada COVID-19, COVID-19. Saudara, sudah ada COVID-20. Saya mau kasih tahu sama saudara. Karena itu virus yang sekarang ini, corona itu sudah bermutasi dan dia sekarang sudah lebih ganas dari yang sebelumnya. 10 kali lebih ganas. Dan saya sebut itu COVID-20. Dan jadi saudara, dari COVID yang pertama, kedua, ketiga, ya, ada yang namanya flu burung dulu kita ingat, itu COVID yang kedua. Nah sekarang sudah COVID-19, ya. Nanti ada lagi COVID-20, dan itu bisa sampai COVID yang ke-100. Ya. Jadi nggak akan ada yang namanya COVID ini akan hilang, nggak ada. Jadi bagaimana Pak Hendra kalau nggak ada ya? COVID ini ada, ya makanya pemerintah bilang new normal, nggak pernah pakai masker kita pakai masker, nggak pernah pakai minyak kita pakai minyak. Kenapa? Karena ini melindungi kita secara jasmani, tapi minyak bersama dengan kuasa Tuhan melindungi secara rohani. Ini namanya kita backup hidup kita. Ini namanya new normal. Kita belajar dari pengalaman. Ya, firman Tuhan bilang kalau engkau sakit ambillah minyak, doakan, maka engkau pasti akan sembuh. Kita membentengi diri kita. Saudara, Raja Belsyazar ditimbang jadi ringan. Kita semua yang akan menghadap takhta pengadilan Kristus, biarlah kita semua juga ditimbang berat, saudara. Berat dalam apa? Dalam mencintai Tuhan. Amin, saudara. Katakan sama-sama, aku mencintai Yesus lebih daripada apapun. Amin. Biarlah ini terus ada dalam hati kita. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15, di sana dikatakan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal atau kafir, tetapi jadilah seperti orang arif atau orang bijaksana. Dan orang yang bijaksana adalah orang yang belajar dari pengalaman. Orang yang bijak adalah orang yang belajar dari sejarah. Kata Presiden Soekarno, jas merah. Ya. Jadi kita yang pakai baju merah, ya, dalam peringatan hari ini kita harus belajar dari sejarah. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah katanya, ya. Belajar dari pengalaman di masa yang lalu kita dijajah, jangan lagi kita mau dijajah, kita harus merdeka. Maka tadi Bu Sari Wiel berkata merdeka, dan kita semua berkata merdeka. Amin. Yesus sudah memerdekakan kita. Kita jadi jemaat victory, yang artinya orang yang menang.
maka kita jangan melupakan sejarah itu, jadilah apa? Pemenang. Amin. Merdeka. Amin, saudara. Haleluya. Amin. Maka kita, saudara, harus hidup benar-benar memberikan hidup kita kepada Tuhan. Saudara melayani Tuhan, saudara mengasihi Tuhan. Nanti timbangan saudara jadi berat begitu menghadap takhta pengadilan Kristus. Saudara, jadi Pak Hendra, kalau saya tidak mengasihi Tuhan, tidak melayani Tuhan, gimana Pak Hendra? Ya, memang sudah diselamatkan, tetapi kita, ya, orang Kristen, ya, dan termasuk di gereja ini, kita percaya bukan langkah awal yang menentukan selamat, tetapi langkah akhir, saudara, ya. Memang kita sudah diselamatkan, sudah ditebus, sudah dibaptiskan, tetapi yang membawa kita ke dalam surga Tuhan berikan ketika nanti ditimbang adalah langkah terakhir, saudara, ya. Jadi langkah terakhir yang menentukan, kalau saudara sementara berbuat dosa kemudian mati, masuk neraka. Kalau saudara nonton di YouTube, banyak orang berkata, oh masih selamat ya, masih masuk surga meskipun berdosa. Tapi enggak, saya ingin katakan jemaat Victory, mari dengarlah gembalamu. Engkau boleh nonton YouTube di mana-mana banyak hamba Tuhan, tapi ikutilah suara gembalamu. Dan gembala berkata, kalau engkau lagi melakukan dosa kemudian mati, masuk neraka. Maka itu sepanjang karir keselamatan kita ini perlu dijaga kehidupan kita. Kita sudah dibaptiskan, kita sudah diselamatkan. Sepanjang karir keselamatan ini, yuk mengasihi Tuhan. Yuk mengasihi sesama. Ya, kalau kita belum bisa melakukan firman Tuhan, kita cerita sama Tuhan. Tuhan, aku belum bisa, kuatkan, teguhkan saya Tuhan. Yang penting dekat dengan Tuhan. Ketika engkau dekat dengan Tuhan, Tuhan akan mengangkat engkau. Yang masih ada dosa, yang masih ada diikat hawa nafsu, yuk dekat dengan Tuhan. Tuhan, rendahkan hati seperti Nebukadnezar. Dia rendahkan hati dan Tuhan mengangkat, menyembuhkan dia dari sakitnya. Dan jangan seperti Belsyazar, dia meninggikan dan direndahkan. Kita semua belajar dari sejarah, belajar dari pengalaman, dan menjadi anak-anak Tuhan yang kekasih. Amin, saudara. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri, saya mengundang pemain musik dan kita semua, kita berdiri bersama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Benar Tuhan, jadilah kepada kami seperti yang Kau kehendaki. Bagi jemaat-jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu saat ini di gereja ini, bahkan di rumah mereka masing-masing, jadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mau Tuhan ketika menghadap takhta pengadilan Kristus, timbangan kami berat dengan mengasihi Engkau, berat dengan mencintai sesama kami. Oh, kami mau melepaskan dendam, kami mau melepaskan sakit hati, kami mau melepaskan iri hati, kami mau melepaskan kecemburuan, kami mau melepaskan, oh Tuhan, keterikatan dengan dunia ini, keterikatan dengan dosa, keserakahan, keangkuhan, pemberontakan. Kami mau Tuhan menundukkan diri, taat kepada Engkau, taat kepada pemimpin, taat kepada firman ya Tuhan, melakukan kebenaran-Mu, mendengar suara-Mu. Kami telah meletakkan semuanya di hadapan Engkau. Jadi kehendak-Mu Tuhan. Inilah hidup kami persembahkan di hadapan-Mu. Kami ingin Tuhan, Engkau yang berkuasa atas hidup kami dan menguasai kami. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu, hidup kami milik-Mu, dan kami mengasihi Engkau. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwa. Datang dan kuasailah hidupku, memerintah dalam hidupku, dalam hatiku. Jadi Tuhan, jadi Raja dalam hidupku dari sekarang sampai selama-lamanya. Roh Kudus,
Meteraikanlah hidupku. Dan segala kuasa jahat, segala roh jahat yang mau menguasai aku usir dari hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dan jangan datang lagi. Hanya Roh Kudus yang menguasai aku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.